Hai semua, apakah kalian sudah tahu tentang apa itu daur ulang? Jika belum, kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa itu recycle atau daur ulang. Apa itu recycle? Recycle atau daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah. Hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan barang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Kendala apa yang dialami masyarakat Indonesia mengenai recycle? Daur ulang termasuk hal yang penting untuk dilakukan karena akan berdampak pada kesehatan lingkungan. Namun, sepertinya masyarakat masih memiliki kendala terkait hal ini. Salah satunya sulit dalam membedakan jenis-jenis sampah. Akibat atau dampak apa yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Jika sampah tidak dipilah dan dibiarkan menumpuk, sampah-sampah tersebut akan mencemari air dan merugikan manusia itu sendiri. Sebaliknya, pemilahan sampah yang baik dapat memudahkan petugas dalam memilah sampah yang didaur ulang, sehingga sampah dapat bernilai ekonomi, serta meminimalisir resiko saat pemilahan sampah oleh petugas. Berikut fakta-fakta tentang recycle di Indonesia. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang terbuang ke laut. Data Sustainable Waste Indonesia menyatakan sekiranya 10% sampah plastik terdaur ulang, sedangkan 60% sampah plastik tetap berakhir di tempat pembuangan akhir. Bagaimana cara menangani masalah tersebut? Yang pertama, kenali terlebih dahulu jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik atau alami. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang materialnya terbuat dari bahan yang bukan alami atau diciptakan oleh mesin dan sulit terurai. Yang ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis ini terdiri dari bahan-bahan yang berbahaya dan atau mengandung racun. Cara kedua, bedakan jenis-jenis sampah tersebut. Bagaimana agar masyarakat mudah membedakan ketiga macam sampah tersebut? Langkah yang dapat diambil agar masyarakat dapat mudah memilah dan membedakan jenis sampah, yaitu dengan menyediakan 3 jenis tempat sampah di pembuangan sampah dengan warna yang berbeda sesuai fungsinya. Tempat sampah berwarna hijau digunakan untuk sampah organik, warna kuning digunakan untuk sampah anorganik, dan warna merah digunakan untuk sampah B3. Cara terakhir yaitu dengan mengelola sampah. Untuk pengelolaan sampah organik bisa dilakukan yang pertama untuk pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos bisa dilakukan dengan cara menyediakan sebuah tempat penampungan sampah organik, lalu masukkan sampah organik beserta segenggam tanah, lakukan secara berkala dan tunggu selama 2-3 bulan hingga pupuk kompos alami bisa dipakai. Yang kedua, untuk bahan tambahan pakan ternak. Sampah organik bisa dijadikan tambahan untuk pakan ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, bahkan untuk pelet ayam dan ikan. Bisa juga diubah menjadi biogas. Selain dapat menghemat pengeluaran untuk membeli LPG, hal ini juga membiasakan masyarakat hidup bersih. Untuk pengelolaan sampah anorganik bisa dikelola dengan prinsip 3R, yaitu yang pertama reuse atau penggunaan kembali. Kita bisa menggunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Yang kedua, reduce atau pengurangan. Gunakanlah produk yang dapat didaur ulang, hendaknya kurangi penggunaan plastik. Dan yang terakhir, recycle atau daur ulang. Kita bisa mendaur ulang sampah anorganik dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dibuat kerajinan tangan. Sekarang sudah paham kan tentang memilah sampah? Maka dari itu, ayo mulai bijak memilah sampah, dimulai dari kamu.